Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan ekonomi kita, yaitu tentang sistem pembayaran. Marilah kita mulai pertemuan kali ini dengan membaca doa. Doa bagi yang muslim bisa membaca Al-Fatihah, bagi yang non-muslim bisa menyesuaikan. Al-Fatihah. Ya, amin amin ya robbal alamin. Dipersiapkan ya anak-anakku sekalian buku agendanya, buku catatan agendanya, alat tulisnya, buku paketnya, modulnya. Modul masih di bab 2 yaitu bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran. Pada kali ini kita melanjutkan tentang sistem pembayaran. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bank sentral. Bank sentral, apa sih bank sentral? Bank sentral adalah bank yang menjadi pengatur dan penjaga kestabilan nilai rupiah. Ya, dan dalam hal ini di Indonesia, yaitu bank sentralnya adalah Bank Indonesia. Salah satu tugas dari Bank Indonesia yaitu menjaga kelancaran dan keamanan sistem pembayaran. Sistem pembayaran tentunya yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sistem pembayaran. Apa sih sistem pembayaran? Kalau kita ngomongin sistem, ya pasti adalah kata yang bermakna adanya suatu mekanisme, suatu aturan, suatu prosedural. Ya, ada pertama yaitu mekanismenya, ada prosedurnya, ada alatnya, ada peraturannya melandasinya, seperti itu. Nah, sekarang kita pisahkan ke kata pembayaran. Apa sih pembayaran? Pembayaran adalah perpindahan nilai antara dua belah pihak. Ya, pihak di sini dimaknai sebagai pihak penjual dan pembeli, di mana secara bersamaan artinya dibarengi setelah perpindahan nilai tersebut ada perpindahan barang dan jasa. Ya, saya ulang, pembayaran adalah perpindahan nilai atau perpindahan value antara dua belah pihak. Nah, dua belah pihak ini dimaknai sebagai penjual dan pembeli secara sederhana. Di mana ketika terjadi perpindahan nilai tersebut, adanya perpindahan barang dan jasa. Seperti yang tertera dalam gambar ini, ya, dalam gambar ini, ya, di sini ada gambar yang menjelaskan tentang apa? Tentang transaksi jual beli di pasar, ya, pasar tradisional ini kayaknya. Nah, di sini ada penjual sayur mayur. Penjual sayur mayur menjual kepada konsumennya. Nah, pada saat ini ya tergambar bahwasanya terjadi perpindahan nilai, ya. Perpindahan nilai antara penjual dan pembeli. Penjual menyerahkan sayur mayurnya, pembeli menyerahkan uang. Ya, uang di sini adalah alat pembayaran yang bernilai. Nah, nilai dari uang tersebutlah yang berpindah kepada penjual. Nah, dalam gambar ini adalah contoh dari sistem pembayaran tunai. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, sistem pembayaran adalah suatu mekanisme yang mengatur perpindahan nilai yang dibarengi dengan perpindahan barang dan jasa. Ya, secara tunai maupun non tunai. Ya, secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini nih gambarnya adalah secara tunai. Kita bahas ya, sistem pembayaran terbagi menjadi dua. Ada sistem pembayaran tunai, ada sistem pembayaran non tunai. Kalau sistem pembayaran tunai, mungkin kalian tidak asing lagi. Seperti misalkan kalian membeli telur, disuruh ibu kalian ke warung, ya, atau
kalian mengikut kepada ayah kalian membeli helm. Nah, itu adalah suatu proses yang sederhana secara tunai. Atau kamu bisa membeli buku, membeli spidol, alat tulis lainnya kepada toko alat tulis atau toko buku. Itu adalah sistem pembayaran tunai, mudah. Nah, selain tunai, ada juga sistem pembayaran non tunai. Sistem pembayaran tunai adalah sistem mekanisme pembayaran yang melibatkan lembaga perantara agar dana tersebut dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan ke pihak penerima. Nah, di sini ya pihak yang menyerahkan adalah pembeli. Kenapa? Karena pembeli yang mempunyai dana, ya. Kepada pihak penerima. Siapa pihak penerima? Pihak penerima adalah penjual karena dia telah memindahkan barang atau jasanya kepada konsumen. Sehingga terjadilah suatu pembayaran. Nah, karena ini non tunai, ada lembaga perantaranya. Nah, lembaga perantaranya apa aja sih, Pak? Nah, lembaga perantaranya bisa diantaranya bank atau perusahaan-perusahaan yang secara legal di sini maksudnya adalah diizinkan atau secara sah boleh melaksanakan jasa pembayaran. Tentunya harus dilindungi oleh OJK dan diawasi oleh OJK dan juga terdaftar izinnya oleh Bank Indonesia. Ya, karena Bank Indonesia lah yang menjaga dan memelihara sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Oke, ya. Saya kasih contoh. Misalkan si A menjual, ya, menjualnya ceritanya nih ikan cupang nih kepada si B. Nah, nih karena si A ini orangnya rajin ternak, ya, karena dia berusaha ikan cupang yang lagi booming. Nah, dia jual ke B nih ikan cupang seharga misalkan 100.000. Nah, si B bilang, bagaimana nih cara pembayarannya? Si A bilang, oke, pembayarannya kita melalui non tunai. Non tunainya melalui apa nih kata si B? Si A bilang, oke, lo bisa transfer dah, transfer. Oke, si B nanya lagi nih, transfernya melalui apa nih? Oke, bilang, terserah, gue adanya nih, ya, kata si A, gue adanya nih bank BCA dan OVO. Si B bilang, yaudah, gue transfer ke rekening BCA lo deh, kirimin rekening BCA lo. Oke, jadilah tuh transaksi. Nah, si A mengirimkan tuh rekeningnya ke si B. Si B mentransfer, ya, mentransfer apa? Ya, si B mentransfer dana sejumlah 100.000 kepada si A. Kayak dia pakai, si B ini ternyata orangnya generasi milenial yang punya aplikasi mobile banking yang ada di handphonenya. Dia tinggal ngambil handphone si B, nah, dibuka tuh aplikasi mobile banking BCA mobile banking. Akhirnya dia buka, dipilih tuh menu transfer. Ditransfer sejumlah 100.000 kepada rekening si A. Nah, kemudian kalau sudah berhasil, si B nih mengirimkan bukti transaksi transfernya sudah berhasil. Nah, oke. Oi B, nih gue udah transfer nih. Transfer sejumlah 100.000. Sejumlah 100.000 untuk pembayaran ikan cupang yang tadi. Kata si A, ini oke. Gue cek dulu ya. Gue cek dulu nih. Oke, B. Sip. Udah masuk nih ke rekening gue. Oke, barangnya atau ikan cupangnya gue kirim besok ya. Oke, alamat lu kirimin. Alamat lu kirimin tuh udah. Nah, disinilah terjadi sistem pembayaran non tunai. Di mana? Yaitu ada perantara bank. Bank BCA. Karena dua-duanya si A maupun si B mempunyai rekening bank yang sama, jadi lembaga perantaranya hanya Bank BCA. Ya, lembaga perantaranya yang menyelesaikan transaksi pembayaran non tunainya, perpindahan dana tuh
dari rekening si B ke rekening si A. Gitu. Itu namanya sistem pembayaran non tunai. Ya, kira-kira sudah tergambar ya ini kalau sistem pembayaran non tunai itu ada lembaga perantaranya. Oke, atau saya kasih contoh yang lain ya. Saya kasih contoh yang lain kayak gini. Misalkan nih yang sedang hangat-hangatnya nih kamu yang anak-anak muda beli kopi nih, kopi janji jiwa lewat GrabFood. Oke, GrabFood ya. Misalkan nih anak kelas 10 IPS lagi ulang tahun nih. Lagi ulang tahun mau traktir teman-temannya nih. Karena lagi pandemi nggak bisa dong ngumpul. Ya, ntar ditangkap sama Satpol PP. Ya. Jadinya ceritain traktirnya ada anak kelas 1 orang kelas 10 IPS mau traktir nih teman-temannya nih. Dia tinggal kirimin tuh kopi janji jiwa ke alamat teman-temannya. Nah, dia bayar tuh. Bayarnya melalui apa? Nah, dia bayarnya melalui OVO, metode pembayarannya non cash, non tunai. Ada kan tuh di aplikasi GrabFood, ya di aplikasi GrabFood itu aplikasinya bayarnya melalui OVO. Ya, ini satu orang itu ngirim tuh, oke pembayaran OVO, oke taruhlah 40 orang kali misalkan 20.000, 800.000, wah keren kan lagi ulang tahun, dikasih jajan orang tua banyak kan. Oke, dikirim tuh 800.000 ke eh, pembayarannya ke GrabFood untuk pembelian chat time. Kok chat time tuh kopi janji jiwa maksud saya. Ya, kopi janji jiwa. Ya, 800.000. Nanti terus dikirimin tuh ke alamat masing-masing kan. Kayak gitu. Nah, perantara lembaga perantara non tunai di sini apa? Perusahaan OVO. Ya, OVO yang dimiliki OVO ini kan bisa macam-macam. Nah, perusahaan OVO ini mengcover atau melayani ya transaksinya anak kelas 10 IPS yang sedang ulang tahun mentraktir temannya itu pembayarannya 800.000 kepada GrabFood kayak gitu. Nah, itu si OVO ya OVO ini adalah lembaga perantaranya. Lembaga perantara yang menyelesaikan transaksi pembayaran antara individu anak kelas 10 IPS kepada siapa? Kepada perusahaan. Perusahaannya siapa nih? Perusahaannya GrabFood ya, kayak gitu. Jadi lembaga perantaranya yaitu OVO. Nah, kayak gitu. Itulah contoh-contoh makna dari sistem pembayaran tunai. Ada lembaga perantaranya. Oke, itu contohnya. Secara menyeluruh, komponen-komponen yang ada dalam sistem pembayaran, nah ini komponen-komponen yang harus ada dalam suatu sistem pembayaran. Ya, kalau nggak ada komponen ini, artinya kurang lengkap, ya, kurang lengkap dan bisa jadi tidak berjalan suatu sistem tersebut. Yang pertama yaitu ada regulator. Nah, ini regulator yang berwenang. Regulator yang berwenang ini dalam hal ini di Indonesia ada yang namanya Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia lah yang berwenang menetapkan regulator. Regulator apa sih, Pak? Nah, kalau 10 belum tahu nih namanya regulator, namanya peraturan, regulasi. Ya, regulator itu orangnya, regulasi yaitu objeknya, ya objek yang dibuat oleh regulator. Regulator itu subjeknya, orangnya. Orang yang berwenang membuat aturan main. Nah, itu namanya regulator. Kebijakan, ketentuan, dan seluruh hal yang mengikat komponen sistem pembayaran. Ada regulator yang dalam hal ini yaitu Bank Indonesia. Pak, hanya Bank Indonesia doang? Iya, hanya Bank Indonesia. Kenapa? Karena Bank Indonesia lah yang diamanahkan dalam undang-undang menjaga sistem pembayaran. Yang kedua ada penyelenggaranya. Nah, ini dia nih. Ada penyelenggaranya, bisa aja di sini bank. Ya, bisa aja kayak tadi saya contohkan bank, bisa OVO dan bisa yang lain-lainnya. Gitu. Yang tentunya harus dapat izin. Izin dari siapa? Dari yang megang regulator, yaitu Bank Indonesia. Yang ketiga infrastruktur, ya. Infrastruktur adalah sarana fisik yang mendukung operasional sistem pembayaran. Kita contoh deh, kamu kan punya KJP kan ya, yang penerima KJP nih, ya, pahamin nih, jangan cuma narik doang, ya, narik doang, tuh ATM nih harus perhatikan juga.
Ya, mesin ATM ya, mesin ATM itu termasuk sarana fisik yang mendukung operasional sistem pembayaran. Ya, kayak gitu. Sarana fisiknya. Jadi kamu jangan cuma bisa ngambil duit doang di ATM DKI ya yang anak KJP, tapi kamu harus perhatikan, oh ini yang namanya ini mesin ATM adalah sarana fisik. Buat apa? Buat melaksanakan sistem pembayaran. Yang lainnya, oke, yang lainnya apa? Yang lainnya itu mesin edisi. Nah, mesin edisi apa sih Pak? Oh, nih masih berkutik di KJP atau kalian yang punya kartu debit atau kartu kredit. Kamu belikan nih ke pasar, pasar swalayan lah. Nah, di situ. Yang KJP ada tulisan menerima layanan KJP. Nah, gitu pasti abang-abangnya atau penjualnya itu mempunyai mesin gesek. Nah, mesin gesek itu namanya mesin edisi. Tergantung tuh mau bank apa aja. Mau bank BCA, bank DKI, bank yang lainnya. Yang penting tuh sesuai yang bisa menggesek tuh kartu ATM, debit maupun kredit. Gesek dah kayak gitu. Nah, mesin edisi ini namanya infrastruktur, sarana fisiknya. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang yang keempat instrumen. Nah, kalau instrumennya ada alat pembayarannya. Ya, baik tunai maupun non tunai yang disepakati. Ya. Kalau tunai ya berarti duit, ya, uang kartal maupun uang giral. Nanti kita pelajari ya, uang kartal itu apa, uang giral itu apa. Ya, kita fokus ke sistem pembayaran dulu. Oke, kalau non tunai alat pembayarannya apa? Tadi tuh ATM-nya, kartu ATM-nya itu termasuk instrumennya. Gesekkan tuh, nah itu namanya instrumen atau alat pembayarannya. Kayak gitu. Jadi beda ini. Ya, kalau infrastruktur tuh kayak mesin edisinya, mesin ATM-nya. Tapi kalau instrumennya, alat pembayarannya uang atau tadi kartu ATM-nya. Atau kalau yang biasanya nih anak apa anak rel, anak KRL maksudnya, yang sering jalan-jalan atau mobile pakai kereta. Nah, biasanya itu mempunyai kartu. Kalau saya tuh punya yang namanya kartu flash. Ya. Nah, itu kartu flashnya itu namanya alat pembayarannya. Kan karena kita sistemnya non tunai, ya. Kalau di setiap stasiun misalkan saya ke Bojong Gede. Ya itu saya bawa tuh kartu flash. Nah, kartu flash itu, nah namanya adalah di sini alat pembayaran. Ya, saya punya nih, mana ya? Nah, ini nih. Nah, ini saya punya. Nah, ini namanya contoh dari instrumennya alat pembayaran non tunai. Ya, saya buka ya. Nih, saya punya nih. Tuh, ya, flash. Ya, flash. Ini saya gunakan untuk apa? Untuk pembayaran jasa transportasi KRL ke Bojong. Saya pakai ini kemarin. Ya, nah itu adalah instrumennya. Komponen yang terakhir yang nggak kalah penting yaitu pengguna. Ya, pengguna di sini siapa? Ya konsumen. Konsumen yang memanfaatkan sistem pembayaran. Konsumen di sini bukan yang berarti yang beli doang, tapi yang menjual juga termasuk konsumen sistem pembayaran. Ya, ingat konsumen yang memanfaatkan sistem pembayaran. Penjual memanfaatkan, ya pembeli juga memanfaatkan konsumennya. Konsumen itu yang menggunakan sistem pembayaran. Kayak gitu. Nah, itulah komponen-komponen ya. Nah, sekarang ada subsistem ya. Subsistem yang nggak jauh dari yang ini, yang kelima. Subsistemnya ada kebijakannya, ada kelembagaannya. Maksudnya kelembagaan apa? Contohnya OVO. Ya OVO itu punya perusahaan, punya lembaga perusahaan. Nggak cuma-cuma OVO nggak punya perusahaan ujuk-ujuk daftar ke BI. Nih BI saya mau jadi sistem pembayar apa jasa pembayaran, nggak bisa, ditolak sama BI. Kayak gitu nggak bisa. Nah, terus ada alat pembayarannya. Tadi kan ada uang, ada non tunai. Mekanisme operasionalnya. Nah, ini kalau mekanismenya ya ada SOP-nya, standar operasional prosedur. Kalau bahasa gampangnya nih, bahasa sederhananya ada alurnya, ada tahapannya. Ada infrastruktur teknisnya. Tadi yang saya jelaskan kan tadi ada mesin edisi, ada mesin ATM. Nah, yang terakhir ada perangkat hukum. Nah, perangkat hukum di sini adalah hal-hal yang melindungi konsumen
Nah, konsumen pengguna sistem pembayaran bisa melindungi pembeli juga dan juga bisa melindungi penjual. Jangan sampai ada yang dirugikan. Gitu. Yang selanjutnya yaitu sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran ini jenisnya dibagi menjadi dua. Ada yang besar, ya, ada yang kecil. Yang sering saya kasih contoh di awal itu namanya sistem pembayaran kecil. Artinya retail yang sering sekali kita temukan. Nah, saya lebih ke menekankan kepada sistem pembayaran yang besar atau BIRTGS, Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Pak, maksudnya apa sih Pak nih BIRTGS? Nah, secara sederhana, BIRTGS ini adalah perpindahan dana juga. Perpindahan dana dari suatu rekening perusahaan ke rekening perusahaan yang lainnya yang terlibat transaksi pembayaran. Pak, bedanya apa Pak sama transfer biasa Pak? Nah, yang membedakan adalah jumlah nilainya. Nilainya BI yang melaksanakan menggunakan BIRTGS yaitu yang jumlahnya di atas 100 juta. Ya, nggak pernah terpikirkan kalau bagi kita nih mungkin yang bagi saya pun belum pernah menggunakan BIRTGS. Nah, biasanya ini ada perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar yang apa? Yang menjual, ya, yang menjual apa? Yang menjual produknya, produk penjualannya kepada konsumen. Nah, itu pakai transfer dananya menggunakan platform BIRTGS. BIRTGS ini, ya, BIRTGS ini dapat apa? Dapat melindungi, ya, melindungi supaya transaksinya, transfer dananya selesai. Nah, itu namanya BIRTGS. Platform, ya, ini yang punya siapa? Bank Indonesia. Yang B yaitu BISSS. Nah, ini terkait dengan saham, ya, jual beli saham. Ya, maka dilindungi menggunakan aplikasi BISSS. Penyelesaian akhir. Jadi dua ini adalah suatu aplikasi platform yang melindungi transaksi dan menyelesaikan transaksi, melindungi dan menyelesaikan transaksi akhir yang nilainya besar. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang kalau yang pembayaran kartu kredit, kartu ATM, kartu prabayar, atau uang elektronik, saya rasa sering kita temukan. Kalau kartu prabayar, ya kamu bisa misalkan ini abodemen kereta. Dulu zaman saya SMP punya tuh namanya kartu prabayar kereta. Jadi ngisinya nanti belakangan. Kalau udah saldonya habis. Nah, begitu juga uang elektronik nih sama. E-money. Nah, kamu misalkan punya apa? Ya tadi saya nih, ya, ini e-money-nya ada flash. Nah, ini termasuk salah satu e-money nih, satu flash. Saya bayar tol pakai ini, saya naik kereta pakai ini. Terus saya mau gunakan jasa busway pakai ini, MRT pakai ini juga, LRT pakai ini juga. Ini termasuk uang elektronik, kayak gitu. Nah, kalau yang kedua, ya, sistem pembayaran nilai kecil bisa kita temukan sehari-hari. Ya, yang jarang kita temukan itu nih, kalau kita bukan seorang yang katakanlah pedagang besar atau investor, kita jarang nih nemuin yang ini. Yang penting kita tahu aja, ya, gitu. Yang sekarang yang kedua nih, ya, yang kedua, apa sih peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran? Nah, ini dia nih, yang penting. Ingat pasal-pasalnya ya. Ada pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, ada pasal 15 Nomor 23 Tahun 99. Yang intinya bahwa Bank Indonesia bertujuan apa? Mempunyai tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ingat pasal 8-nya ini. Tujuannya. Kalau pasal 15-nya tentang wewenangnya. Wewenang Bank Indonesia dalam menjaga sistem pembayaran apa aja sih? Ya, dalam menjaga sistem pembayaran yang pertama, melaksanakan dan memberikan izin terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Ya, contohnya nih, contoh tadi OVO.
OVO nggak langsung aja bisa melayani konsumen, ya. Tapi apa? Dia harus memberikan dulu tuh kepada Bank Indonesia proposal atau yang namanya SOP-nya, Standar Operational Procedure ke Bank Indonesia. Dipelajari oleh Bank Indonesia, kalau sudah benar, sudah sesuai, boleh dikasih izin. Nah, kalau sudah memberikan izin Bank Indonesia kepada OVO tadi, nah maka perusahaan OVO wajib apa? Bank Indonesia mewajibkan kepada perusahaan jasa pembayaran menyampaikan laporan kegiatannya. Nah, laporan itu bulanan, harian, maupun mingguan, maupun bulanan, maupun semesteran, maupun tahunan itu dilaporin tuh kepada ke Bank Indonesia. Bank Indonesia cross check kayak gitu. Kayak yang terakhir, menetapkan alat pembayaran nih. Ya, jangan sampai salah. Ya, tugasnya Bank Indonesia menetapkan alat pembayaran. Maka kamu sekarang kan ada uang yang baru tuh. Uang pecahan yang baru. Nah, mungkin kamu belum pernah menyaksikan uang 500 yang kertas yang ada gambar monyetnya tuh yang sekarang nggak ada. Zaman saya ada. Ya, kenapa sekarang nggak ada? Ya itu dia. Karena nggak ada itu ditarik dari peredaran. Supaya apa? Supaya bisa mencegah dari kepalsuan. Oke, itu aja pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.